Waalaikumsalam Mas Gimana Bidor. kabarnya, gimana ini? Baik. Makin ganteng ini ya. Ini Mas Rehan ini melihara sapi udah berapa lama, Mas? Baru dari kurban tahun lalu, Mas. Berarti Baru tahun ini. baru tahun ini. Ya, ngerawatnya dari bulan November tahun lalu. November. Iya, Belum ada 1 tahun berarti ya? belum ada. November ini baru 1 tahun. Tapi ini langsung penuh setelah Idul Adha kemarin, itu langsung penuh. Langsung penuh. Berarti relasinya udah banyak dong. Ya, lumayan lah, Om. Oke. Ngomong-ngomong ini kan kita kalau ngobrol panjang, tapi kok belum tahu alamatnya. Ini alamatnya kandang di mana ini? Alamatnya ini di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu. Oke. Berarti untuk para sohibul kurban langsung aja merapat ke sini. Iya. Ya kan? Kalau, untuk sohibul kurban ini Mas ya, kalau mulai di booking sekarang apakah bisa? Bisa, Bang. Bisa. Bisa, Om. Itu sudah free perawatan Free semua, pengantaran pun free. dari perawatan sampai ongkir pun sudah free. Sudah semua. Enak ya Mas ya. Iya. Itu ada gratisan enggak ini Mas? Ya? Ada gratisan enggak? Biasanya kan ada gratisan. Beli 1 gratis 5. Ya enggak mungkin ya Mas ya. Kalau sapi kok digratisin ya nombok ya. Nombok tuh. Betul sekali. Ini sementara ini ada berapa ekor Mas? Sementara ini yang limosinnya mungkin sekitar 20 ekoran. 20 ekor. 20 ekor. Untuk yang lainnya? Yang sapi Balinya 24, sekitar 24 ekoran baru. 24 ekor. Targetnya nanti di 70 ekor. Untuk yang Bali. Untuk yang Bali. Wah, coba kita sambil jalan Mas. Oke. Kita lihat sapi-sapinya. Belanjanya kalau yang merah ini rata-rata dari mana? Ada dari Banjar, dari Jawa, sama asli dari Kalimantan sini juga. Dari Jawa juga ada. Dari Jawa ada. Nah itu bawanya gimana itu Mas? Bawanya lewat Kalsel, Kalimantan? Kalimantan Selatan. Oh, Masuknya. udah bisa ya Mas ya? Sudah bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan ya Mas ya. Iya, siap. Jadi kalau bisa itu jangan dipersulit lah. Iya. Karena peternak itu biar maju, ya kan? Dan biar stoknya ada lah. Betul sekali. Sapi-sapi Bali atau yang lainnya, tapi sapi Jawa kalau bisa juga direkomkan ya. Sangat betul, Om. Gitu dong. Ya kita lihat dulu. Iya. Ada si hitam juga ternyata. Untuk tahun kemarin Idul Adha bisa keluar berapa ekor? Permulaan kemarin, tahun kemarin itu untuk sapi yang besar di 8 ekor. 8 ekor. 8 ekor dan sapi Bali itu 48 ekor. 48. Berarti masih didominasi sapi Bali. Sapi Bali karena untuk sapi limosin dan sapi jumbo ini populasinya masih kurang di sini. Oh iya, siap. Makanya kita banyak ngambil dari luar juga, termasuk Sulawesi juga ada. Oh, Ngambil dari Sulawesi. Sulawesi. Sama dong sama Jawa. Sama, cuman Perjalanannya kapal loh. perjalanannya sama lewat kapal juga. 18 jam. 18 jam. Cuman beda turunnya aja dia di Balikpapan. Lebih dekat. Lebih dekat. Oh iya. Dari Balikpapan ke Kandang itu lebih dekat untuk jalan daratnya ya. Iya. Ya, siap, tuh. Ini satu-satunya teman. Jadi para sohibul kurban bisa langsung merapat. Mumpung masih banyak pilihan, kita pilih, kita DP, ya kan. Nanti kita nunggu di masjid, sapinya sudah diantar. Bukan begitu Mas? Siap. Tinggal tunggu di tempat. Itu kan. Untuk ongkirnya sudah free. Sudah Tuh, free. enak kan. Tuh, sampai sana teman-teman. Dan ini untuk lahan pakannya ini berapa hektar Mas? Saya tanya ini. Kalau di Jawa nggak ada luas ini loh. Sementara yang tertanam mungkin 4 sampai 5 hektar. Apa enggak turah-turah, kira ning Jawa ki turah, Bos. Ya Om ya. Turah kan wesan? Turah wesan. Kalau di sini kurang. Kurang Mas itu. Masih kurang. Masih kurang. Iya. Itu nanti mau diborong lagi. Tanahnya semua mau dibeli. Buat hijauan juga ya. Iya. Mudah-mudahan lah. Untuk sapi Balinya di mana, Mas? Sapi Balinya ada di sebelah sana. Kalau kita lihat untuk sapi Balinya ini sapi-sapi yang ibaratnya kelas premium ya, Mas ya. Iya, kelas premium. Katakan seperti itu. Dan insya Allah ini yang menjadi maskotnya ini ada 2 ekor. Tapi beda ya Mas ya, sapi-sapi
Jawa sama yang di Kalimantan itu Beda Mas. beda Jawa lebih bagus posturnya. posturnya ya? Posturnya dan ya umurnya muda, posturnya sudah lumayan bagus. Kalau menurut Mas Rehan, sapi-sapi di Jawa itu nonjolnya itu di apanya, jumbonya atau gimana sih? Dari Dibandingkan postur sapi di badan, sini loh. dari postur badannya pun Beda. beda. Oh, Cuman mungkin adaptasi cuacanya saja yang iya. mungkin butuh waktu, biasa semingguan. Ya kalau di sini kan Agak panas. Betul sekali. Nah ini teman, kita sudah ada di depan sapi Bali atau sapi-sapi ekonomi kan. Ini juga masih ready semua ya? Masih ready, Tinggal memilih aja ya nanti. tinggal pilih. Untuk harganya di kandang 72 farm ini gimana? Kalau yang Bali mulai dari 14 nyampe 30 jutaan, 14 juta sampai sampai 30 juta. Kalau yang Bali. Yes, ya. Sistemnya mas, sistemnya itu kiloan atau jogrogan untuk di kandang? Sistem jogrokan biasanya. Jogrogan? Iya, Bukan timbangan ya? bukan timbangan. Tapi kalau mau timbangan mungkin bisa. Bisa. Bisa juga. Kalau itulah yang kemarin ini Iya. kemarin karena tahun sekarang sama tahun yang akan datang tentunya bisa berbeda ya mas. Berbeda. Kalau tahun kemarin di harga berapa per kilo? Harga untuk sapi Bali itu mungkin di 70 sampai 80 ribu mungkin. Itu untuk kelas-kelas sapi Bali. Kelas sapi Bali. Jadi kalau yang sapi-sapi premium itu Di 100 ribu per kilo. per kilonya. Per kilonya 100 ribu. Keren. Ini contoh ya, muda tapi sudah mau menggeluti bermain dengan lekong atau kotak-kotakan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah merambah. Ini kandang baru kan mas? Ya? Kandang baru ini baru jadi mungkin 1 bulanan. Nah ini sudah merambah bikin kandang baru lagi. Dan rencana tadi kalau tidak salah bapak mau memperkembang lagi atau membuat kandang lagi ya? Iya, diperbesar lagi. Setiap tahunnya nambah kandang. Masya Allah. Semoga peternak di Kalimantan makin maju, makin sukses. Amin om. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih ya Mas ya Oke. untuk waktunya. Waalaikumsalam. Sapi-sapi kelas premium dan kelas-kelas ekonomi kan atau jamaah dari di dua farm Mas Rehan, silakan di mulai sekarang sudah bisa. Perkenalkan dulu dokter hewannya. Kesini dulu. Ngomongan? Iya dulu. Oh. Nanti kamu aja ngomong nanti Om. Oh, enggak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya. Ini sedang mau menyembuhkan atau gimana ini Pak? Atau emang Ya, sudah- ini kegiatan rutin di breeding Farm 72 ini karena pengembangan ternak khususnya sapi potong di Kalimantan Timur ini mau dibilang ya kurang. Makanya lewat program yang disampaikan oleh Mas Rehan ini di Kecamatan Marangkayu kami perlu seperti ini. Jadi saya sebagai petugas kesehatan hewan di Kecamatan Marangkayu merupakan kegiatan rutin dengan Mas Rehan ini untuk mengecek kesehatan ternaknya. Ketika ada ternak yang sakit langsung tetap ditangani, pengobatan rutin, begitu juga vaksinasi PMK, terus juga LSD-nya ada, jadi itu rutin kami lakukan di setiap bulan. Bisa juga dalam seminggu 2-3 kali kita ngecek kalau ada kegiatan seperti ini. Tidak mengenal waktu, mau pagi sampai pun malam karena kondisinya juga ternak ini cukup dekat dengan jalan poros antara Marangkayu Murabadak, sehingga kami ya aksesnya untuk ke sini ya cepat, ya, Pak, ya? cepat. Berarti Jadi ya walaupun itu malam pasti datang Pak. siap datang. Kalau ada kendala Ada kendala dari ternak yang dipelihara oleh Mas Rehan ini dengan pekerjanya ya kami siap, Siap gitu, Pak. harus Ready begitu. berarti 24 jam. 24 jam non-stop, itulah tugas kita sebagai pelayan kesehatan di bidang peternakan, Ya. khususnya ternak sapi potong. Baik sapi Bali, ada juga sapi simental, limosin, Ya. kurang lebih sekitar 27 ya, yang gede ini ada juga hampir 30-an, dah ditambah dengan 18, di sini hampir 40-an Oh, ya. ekor yang ada di sini. Nah ini khusus di Mas Rehan juga ada juga di
desa-desa yang lain, baik di Makarti, Perangat Selatan, Perangat Baru, Bunga Putih, Sambera, dan di daerah Santan juga ada di perbatasan antara Marangkayu dan Bontang, Kutai Kartanegara dan Bontang. Nah, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Tetap semangat, Mas Rehan dan para pekerja di sini. Semoga sapinya sehat selalu. Dan ini kami agak sedikit melihat ada kondisi sapi ini yang mudah-mudahan bukan PMK, tapi karena mungkin dia kondisi fisiknya karena beberapa hari ini cuaca agak ekstrim. Nah, sapi ini kan hujan, tiba-tiba panas, itu mempengaruhi kondisi fisik dari ternak. Begitu juga kita, ternak. Sama, Pak. Siap. Oke. Manusia juga gitu Pak ini. Ya, Saya betul, juga betul, betul. bilang, Pak. Jeleknya kantongnya maksudnya. Ya. Oke. Oke, makasih. Lagi mau mengobati Pak? Ya, rencananya gitu. Ini ada beberapa ternak ini kita coba, yang mudah-mudahan ini bukan PMK karena lihat dari tanda-tandanya seperti ini, keluar busa dari mulutnya dan mungkin ada luka. Ya itu kan banyak faktor, banyak faktor. Jadi tidak bisa kita memvonis langsung PMK, tidak. Jadi kita harus ngecek dulu karena tadi juga ini mungkin karena habis dikasih minum obat cacing, jadi mungkin pengaruh pegang tali keluhnya sehingga bisa berdarah. Ya. Oke. Coba Pak, untuk yang mana Pak ini? Ini ada beberapa ini. Ini seperti ini ada. Ini juga. Ini kan ada kayak berdarah nih. Nah, makanya kita akan coba dengan obat ini. Biodin. Untuk caranya gimana Pak? Nanti dispraykan ke mulutnya. Iya. Siap. Oke Pak, Terima kasih. Pak, ya. Siap, makasih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua ya Pak ya. Siap. Terima Oke. kasih. Ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.